Kalau nanti misalnya dari DPD 1 dan DPD 2 memberikan peluang ya saya ikut saja karena kita ini kan orang diatur di partai. Monitor Sulawesi Tengah sepanjang waktu. Baik, kita berjumpa lagi di Radar Palu Podcast bersama saya Roni Sandi, dan hari ini saya kehadiran tamu jauh nih dari Morowali Utara. Iya. Dulu kita pernah berjumpa setahun setelah COVID atau masih zaman COVID, saya lupa. Zaman COVID. Nah, kita dipanggil ngopi lah teman-teman wartawan, dan hari ini kembali lagi dengan beliau. Nah, saya perkenalkan dulu Bapak Yaristan Jani, jangan salah nih, Pemali Palesa SH. Cocok atau ada tiga lainnya? Tapi tidak, saya penasaran. Ada gelar lainnya, bukan titel saya sebut. Penatua. Ya, betul itu? Penatua di gereja. Betul itu. Terima kasih. Ini berat ini penatua. Oke. Saya mau tanya dulu ke Pak Yaris, ini di Palu dalam rangka apa ini, Pak? Ya, Om Roni. Kebetulan di Palu ini datang jalan-jalan dulu lah. Jalan-jalan kan. Oke. Menghirup udara segar lah. Begitu ya kan. Dengan hirup pikuk, demo yang terjadi di Morowali Utara dan sebagainya ya. Perlu juga politisi repressing kan. Ya, sekaligus ya silaturahmi dan teman media kan. Ya. Cukup lama kan. 6 tahun lebih ya? Iya, 6 tahunan. Saat COVID. Iya, saat COVID. Begitu. Tapi saya penasaran dengan, saya cuma tahunya dari media begitu. Pak Yaristan ini sudah 2 periode di DPR MOR. Di periode kedua ini, kalau menurut teman-teman partai, di periode berikutnya harusnya naik kelas, naik level. Begitu. Nah, biasanya begitu. Ada beberapa politisi saya tanya begitu kan. Kayak ada kemarin di DPR Kota, ternyata setelah 2 periode dia harus naik level itu. Begitu aturan dari partai mereka. Saya tidak tahu kalau di Golkar. Ya. Apakah ini juga jadi signal nanti Pak Yaris harus naik level, apakah di DPR provinsi atau apalagi lah, kalau politisi itu kan selain DPR mungkin bupati atau ada gambaran yang bisa kita bagi hari ini. Om Roni, bagus juga pertanyaannya ini. Ya, kalau saya sih Om Roni terus terang, sejak saya masuk ke DPR periode pertama itu memang langsung COVID saat itu. Langsung COVID, kinerja kita juga terbatas, tapi secara ekonomi itu baik-baik saja. Keuangan daerah juga bagus. Tapi di periode kedua juga ya tidak COVID sih, tapi situasi negara berubah dengan kebijakan publik. Nah, berbicara masalah target, sebenarnya kalau mau jujur Om Roni ya, berbicara masalah politisi itu bisa kita berpolitisi secara maksimal ketika ditunjang dengan ekonomi yang baik. Kalau ekonominya kita lemah, lantas kita di politik, masuk di dunia politik itu agak susah kita berbuat banyak. Kenapa? Karena apa yang bisa kita buat dengan uang negara yang sangat terbatas kan? Adapun misalnya kita bisa naik mobil, naik motor dan sebagainya, itu kalau terlalu berlebihan, saya pikir juga di mana jalannya? Ya, dicurigai lagi dan pasti dicurigai lagi, inilah itulah itu. Jadi pada prinsipnya target politik itu sebenarnya bagi saya, karena saya juga penatua di gereja ya, tujuan saya sebenarnya membantu masyarakat. Kalau saya tidak berpolitik, saya mungkin kurang akan membantu masyarakat dalam bidang mempertahankan pembangunan di setiap kecamatan dan desa, kemudian perimbangan anggaran dari kecamatan dengan kecamatan lain. Tapi kalau berbicara masalah finansial, ya itu sebagai politik. Rugi. Pertama kita dibully, kita sudah kerja tidak dihargai, ya kan? Secara ekonomi juga kita terkuras. Om Roni tahu nggak gaji DPR berapa? Ya, kan 2 bulan lebih saja. Ya. Om Roni bayangkanlah kita di Kristen, di sudah mungkin di Muslim atau di mana Om Roni. Itu setiap Natal itu proposal berapa saja, baik muda, lansia dan sebagainya. Lalu kemudian belum lagi 17 Agustus dan sebagainya. Pokoknya hari-hari besar. Hari-hari besar itu proposal semua. Iya. Jadi saya hitung di periode pertama kemarin saya minus
Minus sekali saya dari penghasilan DPR. Maka saya bilang tadi, kalau berpolitik untuk mencapai suatu tujuan yang baik, membangun desa, kemudian membangun masyarakat, membantu masyarakat, jangan dulu masuk kalau finansial tidak bagus. Baik. Jangan coba-coba. Artinya kalau pertanyaan saya tadi, mau ke provinsi atau masih timbang-timbang dulu? Kalau penugasan partai? Kalau penegasan partai itu saat ini kita berfokus untuk mempersiapkan verifikasi partai di bulan 9 dan 10. Okay. Itu Partai Golkar itu ya untuk melaksanakan kegiatan pelantikan kecamatan, kecamatan dan desa. Sekaligus mempersiapkan juga Ibu Wardah untuk bertarung nanti. Bupati. Jadi target kita ini dulu yang kita adakan. Untuk secara pribadi target politik belum ya? Saya ikut lah bagaimana kereta partai seperti apa. Kalau nanti misalnya dari DPD 1 dan DPD 2 memberikan peluang ya saya ikut saja karena kita ini kan orang diatur di partai. Om Brodita, jangan kita ambil keputusan sendiri nanti belum dari diri kita. Begitu. Kalau Pak Yaris kemarin di dapil apa ya? Saya di dapil 1. Dapil 1 itu? Dapil 1 itu 3 kecamatan, Petasia Timur dengan Petasia Barat. Ya kalau di Morowali Utara itu, nah itulah yang dibilang dapil neraka. Dapil neraka. Karena kenapa dapil neraka? Saya tidak bicara finansial, tapi saya berbicara masalah potensi. Potensi kader dari masing-masing partai dan tokoh-tokoh partai di situ. Di situ banyak ketua-ketua partai ada di situ. Ketua-ketua organisasi ada di dapil 1 itu pertempuran hidup mati memang. Nah, kalau kita menyebutnya itu dapil neraka, tentu banyak saingan di situ. Tapi Pak Yaris bisa merebut kursi di situ. Nah, tadi Pak Yaris bilang maju partai itu harus ada kekuatan finansial juga kan. Nah, saya penasaran nih Pak Yaris. Apa yang Bapak lakukan di dapil neraka ini sehingga Bapak bisa duduk masuk dulu periode kedua ini? Ini bagi tips juga, siapa tahu penonton kita ini mau jadi juga anggota DPR seperti Bapak. Iya. Jadi sebenarnya kalau yang saya lakukan, memang pertama harus punya basis gender. Bukan gender dalam artian berdasarkan kategori umur. Saya di sana kalau untuk di Merauke Utara saya masih percaya kepada lansia. Lansia itu artinya komitmennya bagus dan didengar. Dan didengar. Yang kedua ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan biasa mempengaruhi juga bapak-bapak ketika menentukan pilihan. Karena ini persoalan dapur. Kalau bapak sih presentasinya kurang. Kenapa? Karena yang namanya politik biasa yang kuat Pak Goreng ini kan bapak-bapak, minta maaf saya juga bapak-bapak bro itu. Tapi secara politik yang saya sudah lakukan sampai 2 periode ini itu di basis gender itu saya perkuat. Lalu kemudian persoalan pokok yang merupakan amanat undang-undang. Itu memang seharusnya yang tepat guna. Ya, pengadaan alat pertanian, kemudian juga peternakan. Fisik saya kurangi, kemudian bantuan di rumah ibadah, masjid dan gereja. Saya fokus di situ memang. Kalau saya. Dan sampai saat ini puji Tuhan ya, saya masih bisa duduk periode kedua. Walaupun kemarin pada saat pertempuran itu saya sendiri secara manusia memang tidak yakin duduk. Karena gajah-gajah semua memang di situ. Di samping lawan partai juga memang orang secara finansial juga bagus, secara di publik juga mereka adalah figur yang baik semua juga. Terbaik di partainya kan. Memang luar biasa pertempuran. Tapi pada prinsipnya kan apapun kita lakukan, apapun yang kita buat kan kalau sudah Tuhan gariskan kita dulu ya dulu. Tapi Pak Yaris di dapil itu kelahiran situ atau domisilinya di situ? Saya memang kalau asli orang dari Nusa Tiu, Kecamatan Petasia Barat. Masuk dapil itu? Masuk dapil itu di 3 kecamatan tadi. Jadi memang potensi suara saya waktu itu memang dari Petasia Barat. Lalu di Petasia di Gunung Radio wilayah rumah itu. Periode pertama tetap di dapil itu atau periode kedua dirubah pada dapilnya? Tetap di dapil neraka. Iya. Nah kalau di dapil Bapak itu yang sering ada persoalan yang ini kan anggota DPR kalau bagi saya itu adalah tempat orang bercurhat, mengadu dan segala macam. Apa yang paling
prioritas orang di dapil Bapak itu yang sampaikan begitu keinginan mereka, keluhan mereka dan segala macam. Apa yang sering Bapak terima di situ? Iya, kalau secara Proposal lagi. garis besarnya proposal itu apa bro nih ya, itu sudah rutinitas itu, nggak bisa kita pungkiri dari keikhlasan kita saja kan, seperti apa kita menolong dan membantu. Tetapi yang sekarang yang lagi tren itu ada dua persoalan. Yang pertama adalah masalah PHK yang besar-besaran di GNI. Oh ya. Nah, itu lalu yang kedua persoalan lahan perkebunan kelapa sawit di Morowali Utara. Itu dua ini yang lagi viral-viral, tren lah dua itu. Ya, tapi pada prinsipnya kan kita juga melihat bagaimana perjuangan masyarakat itu tulus dengan tidaknya, ikhlas atau dengan tidaknya. Ya, pada prinsipnya saya secara pribadi yang melihat mana yang benar salahnya kalau saya. Persoalan popularitas nanti akan mempengaruhi saya mau dipilih atau tidak, saya tidak urus. Yang penting dia benar, saya bantu, tidak benar saya sampaikan. Wah, ini tidak boleh seperti itu kalau saya. Jadi dua memang yang lain, apalagi PHK sekarang ini yang murni itu betul. Sangat mempengaruhi fiskalnya Morowali Utara. Kenapa saya bilang begitu? Karena masyarakat itu kebanyakan besar itu sudah hidup sebagai buruh di karyawan itu. Lalu dia juga sudah ambil beban hidupnya, sudah mulai cicil motor, ya kan, apalagi yang sudah mulai cicil di bank untuk bangun kos, ya. Dengan begitu terhentinya kinerja mereka itu juga mempengaruhi kos-kos itu mulai kurang, kemudian motor-motor itu sudah mulai banyak ditarik juga. Ya, karena mengharapkan untuk pengembalian di situ dari karyawan yang kos di situ, lalu kemudian juga dari gaji mereka bisa cicil motor dan sebagainya. Memang agak rumit sekarang. Ada berapa tenaga kerja lokal yang terkena PHK? Kalau lokal kemarin secara tidak terinci, saya tidak tahu persis karena waktu itu kan Komisi 3 yang tangan saya kan di Komisi 1. Cuma kurang lebih kalau tidak salah itu 5.000 sampai 6.000-an. Iya, 5.000 6.000-an. Ya, jadi Umroh bisa bayangkan lah, ketika 6.000-an, katakanlah 5.000 yang di PHK, lalu gaji mereka dalam sebulan itu katakanlah misalnya 5 juta. 5 juta kita kalikan dengan 5.000 seberapa? 5 kali 5 25 kan? 25 berapa ya? 2,5 M lah. 2,5 M ini kalau berputar di kios-kios dan warung-warung ikan yang ada di Morowali Utara membantu kan itu perputaran ekonomi. Tapi ketika ini barang berhenti, ya berhenti juga putaran ekonomi itu, dan itu sangat berimbas di Kabupaten Morowali Utara sekarang. Seperti itu. Kalau perjuangan DPR Morut untuk hak-hak mereka kan, kalau di PHK itu kan pasti ada hak mereka yang harus ditanggung perusahaan. Itu sudah sejauh mana yang DPR mendampingi mereka? Ya, kalau itu sih kemarin teman-teman dari Komisi 3 dan kami membawa pertambangan dari Komisi 3 dan Ibu Ketua langsung melakukan pertemuan baik di Polres, kemudian di perusahaan itu sendiri, bahkan ke Jakarta mereka. Untuk memperjuangkan menyangkut hak, juga mempertahankan sebagian supaya jangan begitu frontal melakukan PHK atau bisa pengalihan karyawan. Dan itu dipimpin langsung oleh Bu Arda saat itu. Jadi perkembangan saat ini saya tidak tahu sejauh mana. Yang saya tahu ini kan sementara mengajukan pilot. Ya kan? Apakah saudara putusnya saya tidak paham juga. Saya tidak mau juga terlalu menyampaikan bahwa ini dan itu kan. Saya tidak tahu persis karena teman-teman komisi itu ya. Komisi 3 yang ngatur. Betul, mereka di bidang pertambangan, Om Roni. Seperti itu. Kalau di Morut ini kan selain Morowali itu dia dikelilingi oleh perusahaan tambang. Nah, adakah persoalan-persoalan di Morut ini yang menjadi perhatian DPR khususnya di bidang Bapak, yang ke depan itu harus ada atensi, misalnya perusahaan itu harus memperkuat misalnya perlindungan lingkungannya, bagaimana rekrutmen tenaga kerja yang harus lebih banyak ke lokalnya. Nah, ini kan saya kira tidak berhenti sampai di GNI nanti, operasional perusahaan-perusahaan. Jadi kalau menurut saya sih begini, kalau kondisi yang ada di Morowali Utara memang plus minus ada. Plus minus ada. Untuk kemajuan sebuah daerah itu memang plus minus ada.
Sama saya ibarat kalau kita memancing ikan di pinggir dengan di tempat ombak itu kan berbeda juga hasilnya dan kualitas ikan itu juga berbeda. Semakin kencang ombaknya, semakin dalam juga lautnya kan semakin bagus juga dan semakin besar ikannya. Iya, ikan bakar. Jadi kan kehadiran tambang di sana memang berefek secara lingkungan, iya. Tidak bisa kita pungkiri, baik itu polusi, kemudian baik itu pengaruh ke air, dan itu memang sebenarnya ya si malakama. Betul. Bisa kita lakukan secara baik dan benar persoalan pertambangan, dan itu sebenarnya bukan tanggung jawab hanya masyarakat saja atau DPR, tetapi negara menjamin itu. Izin yang dikeluarkan itu kan sudah ada tahapan-tahapannya, lalu juga ada pagar-pagarnya yang sudah ditentukan dalam AMDAL mereka, mungkin cara penambangan, pengelolaan air, bagaimana di sumber air itu dibuat seperti apa, ada mekanismenya. Jadi ketika itu melanggar ya pastilah ada sanksi di situ, baik penghentian, dan itu kan ada di tangan provinsi. Ada tangan di provinsi dan pusat. Ya kalau di kabupaten sih ya sebatas melihat saja jeritan masyarakat lalu kita menyampaikan kepada yang berwenang, baik itu provinsi maupun pusat, sebatas itu saja. Bagi kami di DPR, kami hanya bisa membuatkan peraturan daerah saja. Bagaimana untuk melindungi sumber-sumber air yang digunakan oleh masyarakat, dan sekarang kan masih tahap pembahasan Raperda itu. Kebetulan juga saya di Raperda dengan teman-teman, kami mencoba memproteksi bagaimana untuk menjaga lingkungan di Merauke Utara dengan baik melalui peraturan daerah yang kami coba sementara bahas sekarang. Dan saya lihat juga Pak Yaris ini kalau di video-video di medsos itu cukup tegas kalau pendampingan masyarakat gitu kan, kalau RDP di perusahaan agak keras saya lihat. Gitu. Suara mungkin yang besar. Tapi kan suara keras itu bisa mewakili apa yang masyarakat ini. Ya. Tapi saya tidak mau ke situ Pak Yaris. Saya tadi kayaknya sudah terlalu berat. Kita yang ringan-ringan dulu. Pak Yaris ini kan selain anggota DPR juga penatua gitu ya. Nah, setahu saya urusan pelayanan dengan pekerjaan Bapak itu menumpuk lah gitu. Untuk membagi jadwal itu bagaimana itu Pak? Kan kalau penatua ini kan mirip-mirip urusan umat ini ya. Iya. Ada orang sakit dikunjungi, terus kalau di gereja kan, dan lain-lain kombak dan segala macam. Iya. Bagaimana Bapak mensiasati waktu Bapak ini? Jadi begini sebenarnya, saya kan juga ketua Bapak di sana. Apalagi jadi pengurus ini ya? Iya, ketua Bapak ya. Gimana kalau pada prinsipnya sih saya pada saat ada kegiatan DPR yang memang membutuhkan kehadiran kita dan harus membutuhkan suara kita, memang biasanya saya terlambat di bagian pelayanan. Tapi saya berupaya semaksimal mungkin untuk membagi waktu, mendahulukan tanggung jawab saya sebagai penatua. Kenapa? Karena saya pikir di situ itulah kuncinya kita hidup di dunia ini kan, bagaimana kita melayani itu. Sama juga dengan teman-teman muslim juga tahu bagaimana juga dia melayani sesuai dengan ajaran agamanya, berbuat untuk membantu masyarakat dalam memahami lah bagaimana supaya hidup ini ketika kita meninggal itu bisa masuk surga semua kan. Nah, jadi itu yang penting bagi saya, iya kan, karena orang kaya dan orang miskin juga sama-sama mati juga kan. Jadi kalau saya sih di situ berpikirnya lebih ke akhirat lah, begitu. Seperti itu menurut saya. Karena tidak banyak yang seperti Bapak ini. Di lingkungan saya misalnya banyak anggota DPR tapi tidak mau terlibat dengan urusan-urusan begitu karena tidak ada waktu. Tapi Bapak ini, tapi saya kira sedikit juga lah orang di Murut ya, misalnya pejabat maupun anggota DPR yang mengambil mau jadi pelayan. Iya. Kalau teman-teman di Golkar itu loh ya, hampir semua. Teman-teman di Golkar itu semua untuk pelayanan baik di masjid maupun di gereja, karena ada pembedanya itu Rodi. Sebelum jadi pelayan di gereja dan masjid ada bedanya itu. Karena kita di politik itu kan biasa
otak kita kadang terlalu banyak bergerak dalam mesin partai itu terlalu kuat. Iya. Jadi ketika batin kita itu bisa menekan yang begitu kuat sehingga kita kadang emosi tinggi, tekanan tinggi, kemudian juga kolesterol tinggi, semua tinggi. Tapi ketika kita lebih condong ke kiri untuk beribadah, urusan umat itu lebih tenang, meredam lagi. Meredam, dan ini saya rasakan. Saya bandingkan di periode pertama dan periode kedua, begitu. Jadi lebih tenang. Saya juga biasa kan teman-teman saya di partai itu kan kebanyakan juga teman-teman Muslim dan haji. Saya lihat juga mereka ketika di politik, lalu mereka menjalankan 5 waktu juga senyumnya juga lain. Ketika dia pakai air wudhu dengan tidak beda. Iya, segar ya, bro. Iya, lebih kelihatan bercahaya. Iya, begitu. Makanya ditanya kenapa harus berimbang urusan duniawi dan urusan akhirat. Iya, kalau bisa urusan akhirat itu lebih tinggi sedikit. Prioritas. Kalau saya, karena saya nikmati. Apapun tekanan batin di DPR, demo dan sebagainya, kita dimaki-maki, ini kan biasanya Om Roni kalau orang demo di depan kantor, mereka orasi ini seperti mereka nih yang paling pintar di dunia ini. Jadi kami anggota DPR ini diamlah di sini. Kadang-kadang kita sakit hati juga, tetapi ya mau diapa itulah kinerja kita sebagai wakil rakyat, kan kita terima semuanya. Sebagai tempat pengaduan rakyat. Jadi ketika ada waktu nanti kita pergi beribadah, tenang, kita lupa semua itu, bahwa itu ujian semua. Gitu, bro. Nah tadi Pak Yaris menyebut Ibu Wardah. Ya. Nah, saya sebut saja Ibu Wardah ini adalah Ketua DPR Morowali Utara, Ketua Golkar, DPR Golkar Morowali Utara. Ada target ke depan di 2030 untuk mungkin pilkada, atau mungkin bisa kita bocorkan di sini sedikit. Ya, kalau dari segi persiapan sih di mesin partai yang kami persiapkan sekarang, pembentukan pengurus, pelantikan pengurus dari desa, kecamatan, bahkan kabupaten, sebenarnya itu sinyal. Oh, sinyal. Ya, sinyal. Tapi pada prinsipnya ya menentukan partai politik itu punya target, target. Dan untuk saat ini ya bagi saya ya Ibu Wardah yang sebagai leader itu ya itulah. Ada aroma mau ke 01 DPR apa 01 Bupati barangkali Ibu Wardah. Kalau dari mulutnya Ibu belum pernah saya dengar. Belum pernah. Saya ketemu. Tetapi kalau dari segi persiapan, saya pikir sinyal itu ya. Sinyal. Karena yang ramai sekali di sana di Morowali Utara adalah Partai Golkar. Siap. Menguning Muscal, Musdes. Ya sekarang itu. Jadi ya untuk apalah terlalu digenjot seperti itu kalau tidak ada target politik kan. Baik, terima kasih sekali Pak Yaris. Ya. Di closing di akhir ini mungkin apa yang mau disampaikan Pak ke penonton kita yang berkaitan dengan kinerja Bapak untuk Morowali Utara atau target Golkar ke depan, atau target Bapak sendiri, siapa tahu mau jadi bupati juga. Ya, Om Roni kalau mau kasih pilihan saya, secara jujur ya, saya lebih tidak bisa di politik. Oh begitu. Lebih saya melayani saja, lebih nyaman di gereja itu. Tapi sudah terlanjur basah lah orang. Iya, maka saya pernah bilang sama Ibu, kalau Ibu misalnya tidak punya target untuk maju bupati, kemungkinan besar saya mungkin tidak maju lagi di DPR. Karena begitu. Karena target kita kan gitu. Lalu target itu dilaksanakan percuma. Bagi saya tidak tahu. Mensyukur Ibu ya. Wah, kalau itu 100% Pak. Tidak bisa dipungkiri itu. Tidak bisa, harus. Apapun yang terjadi, saya harus dukung. Tapi kalau melihat tanda-tanda alam, Ibu Wardah kuat kan? Oh, kalau saya, kuat lah, pastilah. Melawan berarti ya? Melawan sekali. Kalau saya ibaratkan Ibu itu sudah banyak yang tunggu masyarakat, karena sebelumnya kan mau maju, masyarakat juga mendukung dan mau. Sekarang juga Ibu mendukung, masyarakat juga mendukung. Artinya ada hal-hal yang mereka sangat tunggu, seperti kita tanam pohon mangga ini. Roni kan menunggu bagaimana dia panen manis atau tidak. Jadi seperti itu masyarakat menunggu Ibu Wardah kapan dia
menyatakan sikap mau maju. Kalau saya secara pribadi, saya sebagai orang Mori asli di sana banyak, ya, banyak. Berarti ini signal Ibu Wardah harus maju. Ya, mudah-mudahan Ibu bisa lihat ini dan Henry mungkin bisa kirimkan. Begitulah saya apa yang saya sampaikan ini supaya lebih semangat. Luar biasa. Luar biasa. Yang jelas yang Roni secara prinsipnya saya closing. Saya terima kasih sama Roni. Pertemanan ini semoga berlanjut. Dan saya sebenarnya di sini meluangkan waktu untuk teman-teman media, untuk silaturahmi dengan teman-teman media, terutama yang sudah kenal dengan saya. Dan juga pada kesempatan ini juga saya mohon maaf kepada teman-teman media karena memang saya ini tidak hobi iklan. Tidak hobi saya iklan. Jadi kalau ada tawar saya iklan ini, nah hobi saya. Nah hobi saya begitu itu karena pada prinsipnya saya mengalir saja. Seperti itu, Bro. Ya, semoga kita diberikan kesehatan semua ya. Umur panjang. Gitu. Roni. Terima kasih Pak Yaristan. Balesa SH Penatua depannya. Ya, itu yang penting. Saya lebih suka dipanggil Penatua pada anggota DPR. Ya. Atas waktunya ke Palu, mau ketemu teman wartawan di Palu, walaupun pendapilnya di sini, tapi mau bersilaturahmi dan berdiskusi. Ya. Terima kasih, Roni. Baik. Saya kira saya akhiri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Roni Sari pamit. Kita akan bertemu lagi dengan narasumber lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai baku dapat lagi. Mantap. Mantap.